Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis ibu dan anak Suwita Kusuma Muhammad Faiza yang jenazahnya ditemukan di kolong tol Semarang Solo. Pelaku pembunuhan Doni ternyata merupakan tunangan dari Suwita. Tabir gelap pembunuhan keji terhadap seorang wanita yang jenazahnya ditemukan di kolong jembatan tol Semarang Solo akhirnya terungkap. Usai melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang ternyata kekasih korban sendiri bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi. Polda Jawa Tengah juga memastikan kerangka anak yang ditemukan di bawah jembatan tol Semarang Solo adalah putra dari Suwita Kusuma yang jenazahnya lebih dulu ditemukan di lokasi yang sama. Jenazah Suwita Kusuma ditemukan pada Minggu 13 Maret 2022 dengan posisi kaki terikat. Informasi keluarga menyatakan Suwita memiliki 2 orang anak. Anak kedua yaitu Muhammad Faiza Alfariski tinggal bersama perempuan berusia 32 tahun itu. Kita mengetahui bahwa korban mempunyai 2 orang anak. 1 anak dititipkan kepada orang tuanya, 1 orang lagi ikut korban. Kemudian kami menanyakan di mana kira-kira, karena korban yang anak yang kedua ini tidak kita temukan. Akhirnya kita mencoba kembali ke TKP. Di TKP kita melaksanakan penyelidikan, pencarian, dan benar di situ didapatkan kerangka jenazah yang sudah menjadi kerangka, yaitu di kilometer 426 arah Solo. Doni dan Suwita ternyata memiliki hubungan khusus sejak Oktober 2021. Doni bahkan sempat melamar Suwita untuk menjadi istrinya. Namun pria berusia 31 tahun itu tega menyiksa Faiza dan membiarkannya lemas kelaparan hingga akhirnya meninggal dunia. Ya, Suwita memang mempercayakan anaknya untuk dititipkan kepada pelaku. Namun bukan kasih sayang yang didapat sang anak. Ternyata Faiza ditelantarkan dan dianiaya. Jenazah Faiza akhirnya dibuang pada 20 Februari malam menggunakan mobil. Setelah menghabisi nyawa Faiza, pelaku mengajak bertemu Suwita pada 7 Maret 2022 di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Ternyata pelaku dengan keji menghabisi nyawa korban dan membuangnya tak jauh dari lokasi jenazah sang anak dibuang di kilometer 425. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apa motif pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya dibuang di kolong tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah? Sudah bergabung bersama kami Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Bapak Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro. Kami ingin tahu, Pak Juhandani, apa sebenarnya motif pelaku ini begitu tega membunuh ibu dan juga anaknya dari kekasihnya ini? Terima kasih, Mas Andrew. Jadi kalau kita melihat dari perkara yang ada, ini ada 2 lokus dan 2 tempus. Artinya ada 2 perkara. Perkara pertama adalah perkara meninggalnya saudara Muhammad Faiza, yaitu merupakan seorang putranya Suwita Kusuma yang mayatnya kita temukan. Nah, itu kasus yang pertama. Di situ motifnya adalah karena tersangka ini merasa banyak disibukkan oleh yang bersangkutan, dan bersangkutan itu mungkin nakal dan lain sebagainya, sehingga yang bersangkutan menganiaya sampai meninggalnya korban. Kemudian untuk motif yang kedua, yaitu terhadap korban Suwita Kusuma, ini adalah motif pertama adalah motif cemburu yang pertama. Yang kedua adalah motif karena korban ini menanyakan terus keberadaan anaknya, di mana anaknya sudah meninggal dan dibuang oleh tersangka ini. Itu, Andrew. Kami ingin tahu juga kenapa tersangka ini bersedia, Pak. Bapak tadi mengatakan dititipkan oleh kekasih anaknya, tinggal bersama seperti itu, tapi menelantarkan dan juga menyiksa.
Terima kasih Mas Andrew. Jadi hubungan tersangka dengan korban Swita ini adalah sama-sama tenaga kesehatan. Kemudian kondisi dengan kesibukan Swita, dia menitipkan anaknya karena ya mereka sudah mulai ada hubungan untuk menjalin asmara, kemudian mempercayakan pada tersangka untuk dititipkan anaknya, karena anaknya ini juga perlu pengobatan karena ada hal-hal yang perlu diobati dari anak tersebut. Itu Andrew. Kami juga ingin tahu bagaimana sebenarnya proses pengungkapan sehingga tersangka diketahui merupakan kekasih gelap dari korban ini, Pak. Terima kasih Andrew. Jadi ini pengungkapan ini juga merupakan kerja keras rekan anggota opsional Jatanras Polda Jawa Tengah di lapangan dengan didukung oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah, di mana setelah pertama kali kita mendapatkan penemuan jenazah, kami kemudian share ataupun mengupload bukti-bukti atau kepemilikan barang-barang yang ada pada korban. Setelah adanya meng-share dan mengupload di media sosial, ada beberapa korban ataupun keluarga korban mengirim gambar tersebut ada kesamaan dengan yang dimiliki oleh korban. Sehingga dari situ kita bisa melangkah, kira-kira korban ini siapa. Setelah itu kami juga melakukan penyelidikan. Kami mengetahui adanya keterangan bahwa korban ini mempunyai 2 orang anak. Satu dititip kepada orang tuanya dan yang satu ikut korban. Kemudian kami mencari yang dititip yang ada pada korban ini di mana. Kemudian kami berupaya mencari karena bersamaan hilangnya dengan korban. Kami kembali lagi ke TKP. Setelah kita telisik di TKP, sekitar 500 meter dari penemuan korban pertama, kita temukan jasad ataupun kerangka kedua yang kita duga putra dari Swita. Itu Mas Andrew. Pak Dirkrimum, aksi keji pelaku dengan membuang jasad di bawah tol Bawen ini apakah murni ingin menghilangkan jejak seperti itu atau ada alasan lain dari tersangka? Sementara yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan maupun penyidikan, memang tujuan utama adalah agar menghilangkan jejak. Hal ini kita yakini karena yang bersangkutan sebelum membuang ke kilometer 425-426 arah Solo, dia membuka Google Map. Di situ dia bisa memetakan bahwa tempat itu jauh dari pemukiman, sehingga kalau membuang di situ tidak diketahui oleh orang. Begitu, Mas Lokasi Andrew. jasad pertama dan kedua, Pak, lokasi jasad ibu dan anak ini jaraknya berapa jauh? Seperti tadi saya sampaikan, itu berjarak sekitar 500 sampai 1 kilometer. Dari hal ini kita ketahui dari pembuangan ibu ini di kilometer 425, kemudian kalau terhadap jasad si putranya itu pada jarak kilometer 426. Begitu Andrew. Mengenai waktu, Pak, dari hasil forensik mungkin dan juga keterangan tersangka apakah sesuai? Untuk sementara ini dari keterangan tersangka dengan bukti-bukti yang kita miliki, karena dalam proses ini kita juga menyelidiki berbagai hal yang bisa mendukung ataupun meyakinkan penyidik, ini sudah ada persesuaian. Itu Mas Andrew. Terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu.